وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدار آمين آمين يا رب العالمين. وكذلك يأكل الزائد من الطعام والبارد الحلو من الشراب لأجل الاستجابة أعضائه ليشكر الله تعالى بعزم. وقد كان أبو الحسن الفاضلي رحمه الله تعالى يقول لأصحابه كلوا من أطيب الطعام وأشربوا من ألذ الشراب وناموا على أوطاء الفراش وألبسوا ألين الثياب فإن أحدكم إذا فعل ذلك وقال الحمد لله يستجيب كل عدو فيه للشكر بخلاف ما إذا أكل هبد الشعير بالملح ولبس العباءة ونام على الأرض وشرب الماء مالها السخنة. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركات علومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يأكل الزائد من الطعام. Wakadzalika, dan seperti demikian itu ya, berniat seseorang yang sedang berjalan di dalam maqam sulukut tariqah, berniat orang tersebut bilibasis siyabi, dengan memakai baju al-fakhirati, yang agung, yang mewah, yang bagus, dengan niat izhar ni'matillahi ta'ala, untuk menzahirkan, menampakkan nikmat Allah ta'ala, dunal huzudin nafsaniyati, bukan karena nasib baik pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita kemudian memakai baju yang bagus, maka diniatkan kita memakai baju yang bagus itu adalah untuk menampakkan nikmat Allah, bukan untuk menampakkan bahwa Allah sudah memberikan nasib baik kepada kita. Jadi menampakkan nikmat Allah, Allah memberikan nikmat, gitu ya. Bagaimana kemudian ketika seseorang yang berjalan di dalam maqam ibadah, kemudian kepada seseorang yang berjalan di dalam maqam taat kepada Allah, ibadahnya rajin, taatnya kepada Allah rajin, kemudian Allah berikan dia nikmat, dia tampakkan nikmat itu, ya, dia pakai baju yang bagus dengan niat bahwa inilah balasan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi orang tertarik. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, ya'kulu, makan seseorang yang berjalan di dalam sulukut tariqah, az-zaida, yang lebih, minat ta'ami, daripada makanan,
wal baridil huluwi, dan yang dingin, al huluwi yang manis, minasyarabi daripada minuman, li ajli istijabati a'dha'ihi, karena sebab memenuhi keinginan anggota badannya, liyashkurallaha ta'ala, agar bersyukur ini orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi'ajmin, dengan semakin kuat syukurnya. Kemudian termasuk lagi apabila kita makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, yang manis, yang dingin, itu adalah karena sebab kita mengijabah, memenuhi permintaan daripada anggota badan kita. Jadi kalau orang udah capek di dalam maqamul ibadah, orang udah capek, dia baca Quran capek, sholatnya capek, zikirnya capek, ikutin tuh kemauan anggota badannya. Enak amat nih kayaknya kalau habis sholat ngopi. Contoh begitu ya. Gitu. Habis baca Quran 1 jam, 2 jam, 3 jam udah dapat 10 juz. Waduh, enak amat nih kayaknya kalau minum sirup pakai air es nih, enak nih. Ikutin tuh. Ya. Capek dia malam kagak tidur ibadah kepada Allah. Ikutin keinginan badan, apa badan inginnya? Pengennya madu campur kuning telur ayam kampung. Contoh misalnya. Waduh, ikutin tuh. Kenapa? Karena ketika begitu tidak diikutkan itu keinginan daripada anggota badan kita, sorok tukar. Maka ibaratnya itu anggota badan kita, nafsu kita memukul kepada kita, timbulnya jadi lemes, ya, lemas, ya gitu ya. Kalau di doping tuh diikutin tuh, pakai madu, pakai ayam telur, waduh ya, wah vitaminnya bagus, tambah seger lagi, anggota badannya juga nerima, istijabah, memenuhi daripada keinginan anggota badan kita. Waduh, semangat lagi ibadahnya. Jadi artinya kita makan itu biar kita kuat ibadah. Gitu. Ijabah kita anggota badan kita, ikuti. Untuk apa kita mengijabah anggota badan kita tatkala kita makan yang enak, minum yang enak? Agar kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin kuat bersyukurnya. Kuat syukurnya. Gitu ya. Bangun malam, kagak tidur malam, doping, makan makanan yang enak, besok semakin seneng lagi, semakin kuat lagi. Baca Quran aus, minum yang enak, baca Qurannya tambah kenceng lagi. Kayak begitu ya. Tuh. Terus ya. Bi'azmin, semakin kuat dia beribadah kepada Allah, semakin kuat dia bersyukur kepada Allah. Waqad kana Abul Hasani, dan sungguh telah ada siapa Abul Hasan Asy-Syadziliyu rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada Abu Hasan Asy-Syadzili siapa Allah ta'ala. Yaqulu, yaitu berkata Abu Hasan Asy-Syadzili li ashabihi, kepada teman-temannya Abu Hasan Asy-Syadzili. Kulu, apa ucapan daripada Abu Hasan Asy-Syadzili, imam daripada Thariqah Syadziliyah, pendiri daripada Thariqah Syadziliyah, yang beliau mengarang Hizbul Bahri ketika beliau sedang di atas laut, sedang digulung dengan ombak yang begitu hebat, dengan angin badai yang begitu hebat. Datang Rasulullah SAW mentalkinkan kalimat-kalimat Hizbul Bahri kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Gitu ya. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ada sebuah wiridan yang dari gurunya dia tidak pernah lulus wiridan tersebut. Kenapa? Karena ketiduran. Akhirnya mimpi bertemu Rasulullah, diberikan hadiah oleh Rasulullah, yaitu biji kopi. Gitu ya. Makanya ada yang mengatakan ketika ngopi kita Fatihah kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau punya guru, seorang wali kutub yang bernama Al-Imam Abdus Salam
bin Mashish Al-Hasani di Maroko. Jadi kalau kita mau ke Maroko, nah biasanya ke Maroko itu ziarah kita ke makam Abdussalam bin Mashish Al-Hasani. Ya, beliau ngarang sholawat, namanya sholawat, ya apa namanya? Sholawat apa? Bukan, Imam Abdussalam, ya, sholawat usul. Nah biasanya katanya saya dengar di Maroko itu wajib seluruh radio dan TV kalau di pagi dan sore hari mesti dibaca itu sholawat di Maroko, dengar begitu. Jadi Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pendiri daripada Thariqah Syadziliyah. Beliau berkata kepada teman-temannya, "Kulu, makanlah kamu sekalian min atyabit ta'ami, daripada enak-enaknya makanan." Tuh, kita disuruh tuh. Seorang waliullah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, waliullah yang kaya. Ini wali kaya ini. Kalau pakai bajunya hebat, mahal-mahal, mewah bajunya. Kaya beliau. Seorang wali yang kaya, Abu Hasan Asy-Syadzili. Sehingga beliau mengatakan kepada murid-muridnya, teman-temannya, makan yang enak. Washrabu, dan minumlah kamu sekalian. Min aladzi syarabi, daripada enak-enaknya minuman, minum yang enak. Wanamu, dan tidurlah kamu sekalian, ala auta'il firasyi, di atas empuk-empuknya kasur. Wa albisu, dan pakailah oleh kamu sekalian alyanas siyabi, paling lembut-lembutnya baju. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah satu dari kamu sekalian, idza fa'ala, apabila mengerjakan salah satu dari kamu sekalian, dzalika, akan demikian itu, makan yang enak, minum yang enak, tidur di atas kasur yang empuk, memakai baju yang bagus. Waqala, dan berkata orang tersebut, alhamdulillahi, bermula segala puji lillahi, yaitu tetap bagi Allah. Yastajibu, maka menjawab, kullu udwin, siapa setiap anggota badan, fihi, di dalam orang tersebut, li syukri, karena bersyukur. Gitu ya. Jadi kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, makan yang enak, minum yang enak, tidur di kasur yang empuk, pakai baju bahannya yang lembut. Kenapa? Karena begitu dia makan yang enak, dia mengucapkan alhamdulillah, maka anggota badannya, perutnya juga mengucapkan alhamdulillah. Tangannya mengucapkan alhamdulillah, lidahnya mengucapkan alhamdulillah, tenggorokannya mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu sesuai itu. Orangnya bilang alhamdulillah, hatinya bilang alhamdulillah, perutnya juga bilang alhamdulillah. Enak apa? Kata lidah, enak amat nih rasanya makanan, enak, lezat bener. Alhamdulillah. Kata perutnya, yahtajibu kullu udwin fihi li syukri, perutnya juga ikut syukur kepada Allah, ikut mengucapkan alhamdulillah. Bi khilafi, berbeda, ma, sesuatu, idza akala, apabila makan seseorang, hubda syairi, akan roti gandum, bil milhi, dengan garam, wala bisa, dan memakai orang tersebut al aba'atah, akan mantel yang terbuka depannya, wanama, dan tidur orang tersebut al ardi, di atas tanah, wasyariba, dan minum orang tersebut al malihah, air yang asin, as-sukhna, yang panas. Waqala, dan berkata orang tersebut, alhamdulillahi, bermula segala puji, yaitu lillahi, milik Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut, yaqulu, yaitu berkata orang tersebut, dzalika, demikian itu, alhamdulillah, wa indahu, dan di sisinya orang tersebut, ismizajun, perasaan mual, perasaan jijik, wa ba'du sukhtin, dan setengah marah,
ala maqdurillahi ta'ala, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Berbeda, kata Imam Abu Hasan Asy'ajili, orang yang makan roti gandum make apa? Make garam. Minumnya air asin yang panas. Tidurnya di atas tanah. Pakai bajunya, baju mantel tebal yang terbuka depannya. Bener dia, kata Abu Hasan Asy'ajili, mengucapkan alhamdulillah. Bener. Cuman begitu ngucapin alhamdulillah wa innahu ismi zajun, tetapi dia apa? Ada perhatian, gak enak amat begitu ya. Dia bilang alhamdulillah, tapi apa? Perutnya bilang apa? Aduh, ya, panas amat di perut nih gara-gara kebanyakan garam. Kagak enak amat, kagak lidah makannya. Ya, dirasain sama lidah kagak enak. Bener dia mengucapkan alhamdulillah, tapi anggota badannya ismi'zazun. Gitu ya. Dianya juga kadang-kadang apa? Ismi'zazun. Perasaan mual, wa ba'du sukhtin, dan terkadang-kadang dia ada marahnya. Begini amat hidup ya, gitu. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang dia mikir lagi, ya Allah begini amat hidup ya. Makan rotinya roti kering, pakai garam. Minumnya air garam ya panas. Begini amat hidup ya Allah. Punya mantel, baju mantelnya udah kasar, gatel lagi. Tidurnya ya Allah, boro-boro punya tikar, tidurnya ngampar di bawah di ubin, begini amat. Ya. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, timbullah murka, marah kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Abu Hasan Asy'ajili beliau mengatakan, walau annahu nazara bi'ainil basirati, jikalau seandainya annahu sesungguhnya orang tersebut, yaitu nazara melihat orang tersebut bi'ainil basirati dengan mata batin, dengan mata hati, lawajada maka pasti menemukan orang tersebut al-ishmi'zaza, perasaan mual, perasaan jijik, wasuhta, dan murka, alladhi indahu, yang ada di sisinya orang tersebut, yurjahu, lebih berat ini perasaan, fil ismi, apa di dalam dosa, ala man tamatta'a bidunya, atas orang yang berenak-enakan orang tersebut bidunya, dengan dunia, biyaqinin, dengan yakin. Fa innal mutamatti'a, maka sesungguhnya orang yang berenak-enakan bidunya, dengan dunia, fa'ala, maka mengerjakan orang tersebut ma akan sesuatu abahahul haqqu, sesuatu yang memperbolehkan hu, kepada sesuatu tersebut, siapa al-haqqu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana, dan barang siapa kana yang ada indahu, di sisi orang tersebut, apa ismi'zajun, perasaan mual, perasaan jijik, wasukhtun, dan murka, faqad, maka sungguh fa'ala, mengerjakan orang tersebut ma harramahul haqqu azza wa jalla, sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waf'al dzalika ya akhi, dan kerjakanlah oleh kamu sekalian dzalika, demikian itu ya akhi, wahai saudaraku. Walau annahu nazara bi'ainil basirah, kata Imam Abu Hasan Asy'ajili, kalau seandainya orang tersebut melihat dengan mata hatinya, dia mau jujur memandang dengan mata hatinya, kata beliau, maka pasti mendapatkan orang tersebut kemurkaan kepada Allah, marah kepada Allah, perasaan mual perutnya, perasaan gak enak di lidahnya, kemudian perasaan murka kepada Allah, tidak menerima, marah kepada takdir Allah, yang menyebabkan yurjahu fil ismi, dia semakin berat di dalam dosanya. Kenapa?
Karena kata Imam Abu Hasan Asy'ajili, mana yang bagus orang makan enak, dia syukur kepada Allah, perutnya ikut syukur, lidahnya ikut syukur, daripada makan kagak enak, tapi kadang-kadang dia marah kepada takdir Allah. Mana yang bagus? Kata Imam Abu Hasan Asy'ajili, yang bagus adalah orang yang makan enak. Kenapa? Fa innal mutamatti'a bid dunya fa'ala ma abahul haqqu. Karena berenak-enakan dengan urusan dunia itu hukumnya mubah. Itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Habis puasa, lapar gitu ya, makan sate. Waduh, gitu ya. Iya, apa-apa. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan malah tambah bahaya lagi, dosa jadinya. Cukupnya aja. Makannya cukup, secukupnya aja, tapi enak yang dimakan. Sate kambing, sop kambing, begitu ya. Tapi secukupnya aja, jangan sampai penuh perutnya. Kenapa? Karena berenak-enakan dengan dunia, hukumnya mubah. Tapi berbeda, kata Imam Abu Hasan Asy'ajili, ketika orang kemudian waman kana indau ismi izajun wa sukhtun faqad fa'ala ma harramahul haqqu. Kalau orang kemudian dia makan makanannya kagak enak, perutnya ngerasa mual, lidahnya merasakan kagak enak, kemudian beres makan dia berpikir, ya Allah, begini amat takdir Engkau ya Allah. Perasaan ibadahnya udah mantap, semuanya udah dilakonin, semuanya kok begini amat ya Allah. Kemudian dia mencela, kemudian dia marah, murka. Kemudian dia berbalik berpikir jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Abu Hasan Asy'ajili, orang tersebut waqad fa'ala ma harramahul haqqu. Orang tersebut sudah mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang haram? Murka kepada takdir Allah, tidak nerima kepada takdir Allah, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau ente makan kagak enak, diam aja udah. Gitu ya. Makan kagak enak ngomong kemana-mana. Kan ada begitu ya. Gak enak makannya. Gitu. Pahit banget makanannya. Gak enak apa makannya, pahit amat. Makan di Maisa. Contoh ini mah contoh. Ya. Makan di Maisa. Beres makan di luar ngomongin. Kagak enak makannya tuh. Segala macam tuh. Itu haram tuh ente. Kenapa haram? Berarti ente tidak menerima dengan takdir Allah. Bodoh sukhtin namanya. Gitu. Ya. Gak boleh. Ya udah, makan gak enak. Alhamdulillah. Udah jangan ada perasaan murka kepada Allah. Perasaan gak nerima takdir Allah. Udah makan aja. Kehidupan kita kayak begini, alhamdulillah. Udah terima, jangan murka kepada Allah. Begitu ya? Gitu. Ya. Kadang-kadang apa ya? Sesuatu yang sulit, sesuatu yang membuat kita susah, kadang-kadang kita ngomongin. Tapi nikmat Allah kadang-kadang kita nggak ngomongin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Gitu ya. Gitu. Jangan ngomongin, susah, diam. Ya. Ngadunya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, ngadunya kepada Allah, angkat tangan. Tapi ngangkat tangannya jangan sama kayak orang lain. Gitu, muti beda. Orang tidur, kita bangun. Gitu ya. Orang mintanya semenit, kita mintanya 1 jam. Bedain. Kenapa? Pengen beda, tapi pekerjaannya kagak mau beda. Nggak mungkin, mustahil. Jadi kalau pengen beda dengan manusia lain, maka kita harus punya pekerjaan yang beda juga dengan manusia yang lain. Gitu. Mintanya mesti beda dengan manusia yang lain. Baru namanya. Gitu ya. Ingetin itu ya. Wahdar
Dan takutlah kamu min daqaiqir riyai, daripada lembut-lembutnya, daripada halus-halusnya, daripada kecil-kecilnya riya. Ingetin nih, kita diajarin sekarang. Kita masuk dalam pembahasan riya. Wahdar min daqaiqir riya. Kita mesti hati-hati dengan paling lembut-lembutnya, paling kecil-kecilnya riya. Jadi nggak kelihatan, susah ngebedainnya. Kalau yang kelihatan gampang kan? Allahu Akbar, pengen diliatin orang, itu kelihatan udah riya. Baca Quran pengen didengar orang, riya. Ibadah pengen dilihat orang, riya. Itu namanya min akbar riya. Paling gedenya riya, bisa kelihatan. Tapi ingat, hati-hati, ada sesuatu riya paling lembut, paling halus, susah ngebedainnya. Kalau bukan kita nanya kepada alimil ulama, ya, apa itu daripada paling halus-halusnya riya. Khaupan, karena takut min diya'il umuri, daripada hilangnya min diya'il ujuri, daripada hilangnya pahala-pahala, wa zulmatil qalbi, dan gelapnya hati. Jadi orang kalau sudah ibadahnya riya, maka timbulnya diya'il ujur. Timbulnya apa? Pahalanya hilang. Bukan hanya pahalanya hilang, wa zulmatil qalbi, hatinya gelap. Apa itu wa min daqaiqir riya? Daripada paling kecil-kecilnya, lembut-lembutnya, halus-halusnya riya, ya, wa min daqaiqir riya'i, dan daripada paling kecil-kecilnya, paling halus-halusnya, paling lembut-lembutnya riya, yaitu istihlaul ibadati, merasa enak, merasa manis dengan ibadah. Itu paling lembutnya riya itu, Cid. Enak amat ibadah kemarin. Itu tuh min daqaiqir riya. Akhirnya apa? Akhirnya kita cerita ke orang. Kan gak kerasa itu. Ya, cerita. Enak bener tuh ibadah kemarin, bulan Ramadan. Sebulan saya, ya cerita. Bukannya manis, indah bener. Indahnya ibadah, manisnya ibadah, enaknya ibadah itu min daqaiqir riya. Lembut, kecil, gak kesaru. Nah, apa kesaru? Susah ngebedainnya. Kayaknya bukan riya, padahal riya. Jadi istihlaul ibadah, merasa enak, merasa manis dengan ibadah yang kita kerjain, itu daqaiqir riya. Itu termasuk daripada paling lembut-lembutnya riya. Status. Kalau sekarang status. Status sekarang. Nikmat bener ibadah gitu ya. Nikmat bener habis tahajud status gitu ya. Itu min daqaiqir riya itu. Nauzubillah, summa nauzubillah, takut. Cuman kasihan doang. Min diya'il ujur, pahala kita hilang. Takut doang, wa zulmatil qalbi, hati kita bukan semakin terang, malah semakin gelap. Tuh, jadi merasa enak, merasa manis dengan ibadah itu min daqaiqir riya. Nah, ingetin. Kenapa? Karena adatnya kalau kita dibawa ibadah gimana nafsu? Mau kagak? Ngelawan. Nafsu ngelawan. Gitu. Gitu ya. Jadi adatnya kenapa ya disebut bahwa paling merasa enak, merasa manisnya ibadah daripada daqaiqir riya? Karena adatnya hawa nafsu kita kalau dibawa ibadah ngelawan dia. Berat. Gitu. Ini kalau sampai ada orang bisa dia tahajud semalaman kagak tidur, zikir semalaman gak dia tidur, itu adalah bi'aunillah, pertolongan Allah. Gitu ya. Kenapa ya? Karena Allah memberikan pertolongan, dia bisa ngelawan hawa nafsunya. Gitu ya. Berat ya. Qala sahibul wasiyah, berkata siapa sahibul wasiyah?
sammun qatilun. Ria itu adalah sammun, racun, qatilun yang membunuh. Muhbitun yang menghapus, melenyapkan, menghilangkan. Lil amali kepada pekerjaan. Maksudnya muhbitun lil ujur, menghilangkan, menghapus daripada pahala. Gitu ya. Jadi ria itu sammun qatilun, racun yang membunuh. Racun. Kenapa? Karena artinya makin gelap. Wa muhbitun lil amal, pahalanya hilang. Gitu ya. Tuh, itu baru salah satunya itu. Banyak lagi nanti mindak ria. Ini ulama ngasih tahu sama kita nih, hati-hati nih. Ada yang nyaru, kayaknya bukan ria, pada hari ria. Tuh, salah satunya istihlaqul ibadah. Merasa enak, merasa manis dengan ibadah, itu adalah ria. Walaula syuhudud du'afai wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada ya. Wahada, dan bermula inilah ini, yaitu akhir ma yassarahullahu tabaraka wa ta'ala, sesuatu yang memudahkan kepada sesuatu tersebut siapa Allah tabaraka wa ta'ala ala khidmati hadil muqaddimatil mardiyati, atas melayani inilah ini muqaddimah yang diridhoi, inda ahli syarqiyati, di sisi ahli orang timur. Ya. Jadi ini habis ya kitab Safinatun Najah karangan Syekh Samir Al-Hadrami. Ya. Ini cuman sampai bab zakat doang. Habis tuh bab zakat. Ya, jadi di matannya cuman sampai bab zakat. Beres sudah. Ya. Lakin tetapi lamma kana saumu, tatkala ada apa puasa, yaitu ruknan, menjadi rukun min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam. Waqad tarakahul musannifu, dan sungguh telah meninggalkan kepada saum siapa pengarang kitab. Aradtu, maka menginginkan aku, an asbitahu, menetapkan aku, ay aktubahu, tegasnya menulis aku, akan saum, bi adyalil khidmati, di ujung pelayanan, dhaman, mengumpulkan lahu kepada ini khidmah, ila hadhil muqaddimati, kepada inilah ini muqaddimah, tabarrukan, karena mengambil berkah, biha, dengan muqaddimah. Wa taraktul hajja, dan meninggalkan aku akan haji, wa in kana, dan walaupun ada yaitu haji, kadzalika, yaitu seperti demikian itu wajib menjadi rukun Islam, ittikalan, halnya mewakilkan alal mutawwalati, atas kitab-kitab yang panjang keterangannya. Wa li'anna lahu, dan karena sesungguhnya lahu, bagi kitabul haji, kutuban, banyak kitab-kitab mustaqillatan yang berdiri sendiri, ya, ma'lumatan, yang diketahui, bin nusuki, dengan manasik haji, wali syiddatil ihtiyadi, dan karena sangat butuhnya, ila saumi, kepada puasa, li'annahu, karena sesungguhnya puasa, yaitu aktsaru, lebih banyak, wuku'an, apanya, terjadinya, minal haji, daripada ibadah haji, likasrati afradi, karena banyaknya individu man yajibu, yang wajib ini orang tersebut, alaihi, atas orang tersebut, as-saumu, puasa. Wahada, dan bermula inilah ini, yaitu awanu syuru'i, waktu mengerjakan, fil maksudi, di dalam maksud, wa bi'aunil malikil ma'budi, dan dengan bi'aunil malikil ma'budi, dengan pertolongan Allah yang maha merajai lagi yang disembah,
wabillahi dan kepada Allah at-taufiqu taufik liasani torikin kepada paling bagus-bagusnya jalan. Jadi kitab Safinatun Najah karangan Al-Imam Syamil Al-Hadrami yang katanya kuburannya di Tanah Abang, begitu ya? Gitu, katanya kuburannya di mana? Di Tanah Abang. Al-Makmur ya? Tanah Abang katanya. Al-Imam Syamil Al-Hadrami ngarang kitab Safinatun Najah, disyarah oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab Kasyifatus Sajah. Matannya Safinatun Najah karangan Imam Syamil Al-Hadrami cuman sampai bab zakat. Ditambahin oleh Syekh Nawawi dengan bab puasa. Tapi nggak pakai bab haji. Kenapa? Karena bab haji mah udah kebanyakan kitabnya. Udah banyak kitab-kitab yang panjang penjelasannya, dan kadang-kadang ada kitab yang khusus hanya menjelaskan masalah ibadah haji. Mustaqillatan namanya. Makanya oleh Syekh Nawawi nggak dimasukin bab haji dalam kitab ini. Beliau nambahin dengan bab puasa. Gitu ya. Gitu ya, maksudnya begitu. Faslun. Bermula inilah ini pasal, yaitu fima di dalam sesuatu yajibu yang wajib. Bihi dengan ini ma apa asyamu puasa. Yajibu wajib apa saumu Ramadhana. Puasa Ramadan. Bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu 5 perkara. Jadi wajib puasa Ramadan dengan salah satu 5 perkara. Jadi kalau udah ada 1, nggak nungguin 2 lagi. 1 udah wajib Ramadan. Nggak usah nungguin 5, 1 aja udah wajib. Namanya bi ahadi umuri khamsatin. Mana aja yang masuk? Yang pertama, wajib puasa Ramadan ahadua salah satu daripada yang 5, yaitu bikamali Sya'ban talasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Tuh. Jadi wajib puasa Ramadan dengan sempurna bulan Sya'bannya 30 hari. Ai minar ru'yati, daripada ru'yat. Fi Sya'bana masalan, di dalam bulan Sya'ban masalah umpamanya. Qalat Aisyah, itu berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yatahaffadu, menjaga Rasulullah fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban, ma akan sesuatu la yatahaffadu, tidak menjaga Rasulullah fi ghairi, dalam selain Sya'ban. Hada dalilun, bermula inilah hadis, yaitu dalil ala anna ikmala Sya'bana, atas sesungguhnya menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman 30 hari, minar ru'yati, yaitu daripada ru'yat, la minal hisabi, tidak daripada hisab. Jadi kenapa Rasulullah menyempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari minar ru'yah? Gara-gara beres ru'yat, bukan gara-gara hisab. Gitu. Jadi kata ya, dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis wahada dalilun. Ini hadis memberikan dalil bahwa Rasulullah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari minar ru'yah. Sebabnya apa? Birru'yah. Jadi ngeru'yat dulu. Tanggal 29 Sya'ban, mau masuk malam ke-30, Rasulullah ru'yah, dilihat hilal. Nggak kelihatan, maka Sya'bannya 30 hari. Gitu. Kalau kelihatan, berarti puasa Ramadan, maka Sya'bannya 29 hari. La minal hisabi, tidak dengan metode hisab. Jadi Rasulullah itu menyempurnakan Sya'ban 30 hari, termasuk menyempurnakan Ramadan juga 30 hari, adalah minar ru'yah, dengan cara meru'yah. Jadi sempurnanya itu birru'yah, la bil hisab. Wasaniha wallahu a'lam. Observasi. Observasi. Ya. Kita baca suratul Fatihah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.